Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Saudara sekalian rahimakumullah, kita masih di dalam pembahasan kajian kitab Ma'alim fit Thariq, petunjuk jalan, bab kedua, bab Tabi'atul Manhaj Al-Qur'ani, wujud metode Al-Qur'an. Di dalam bab ini ada pandangan yang juga tidak kalah menariknya dari penulis, dari Said Qutb rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW begitu mengajak masyarakat bangsa Arab, khususnya dari Mekah, untuk menerima seruan la ilaha illallah, maka beliau serta-merta menghadapi begitu banyak perlawanan, penolakan, pengingkaran. Mending kalau pengingkarannya bersifat pasif, tetapi bahkan pengingkaran itu bersifat aktif, sehingga para pendukung Nabi Muhammad SAW harus menghadapi penganiayaan, mereka menghadapi pembuian, mereka menghadapi pengusiran dari rumah-rumah mereka, penyiksaan di tengah terik matahari, bahkan pembunuhan. Nah, saudaraku rahimakumullah, mengapa Allah Ta'ala mengharuskan Nabi Muhammad SAW mengawali seruan dakwahnya dengan sesuatu yang akan mengakibatkan begitu banyak resiko, begitu banyak permasalahan, begitu banyak perlawanan? Apakah tidak ada jalan lain yang sifatnya strateginya lebih mulus, yang strateginya akan lebih mudah menyebabkan penerimaan dari masyarakat? Sehingga kata Said Qutb, bisa saja Nabi Muhammad SAW tidak memilih untuk mengibarkan bendera la ilaha illallah pada awal seruan dakwah beliau ketika masyarakat masih tenggelam dalam kejahiliahan. Pada masa itu Jazirah Arab sedang tercabik-cabik, berbagai suku dan kabilah bangsa-bangsa Arab sedang berseteru satu dengan lainnya. Bahkan berdasarkan analisis geososial, geopolitik pada masa itu, di sebelah utara Jazirah Arab, bangsa-bangsa Arab didominasi oleh pengaruh adidaya Romawi yang datang dari arah barat, sehingga pangeran-pangeran Arab yang ada di sebelah utara umumnya adalah pangeran-pangeran yang menjadi semacam broker dengan pihak Romawi. Mereka menjadi pemimpin bagi masyarakat Arab, tetapi sesungguhnya mereka menyuarakan suara keinginan adidaya Romawi barat. Sementara di sebelah selatan, di daerah Yaman dan sekitarnya, masyarakat Jazirah Arab di sebelah selatan didominasi oleh pengaruh adidaya Persia dari timur, sehingga pangeran-pangeran Arab yang ada di sebelah selatan, mereka menjadi pangeran-pangeran laksana boneka bagi kepentingan-kepentingan Persia waktu itu. Nah, seandainya Nabi Muhammad SAW berfikiran sejak awal bukan mengibarkan bendera la ilaha illallah, tetapi malah mengibarkan rayatul qaumiyah al-arabiyah, bendera nasionalisme Arab, barangkali Nabi Muhammad SAW akan segera mendapatkan dukungan begitu banyak masyarakat Arab dari ujung utara sampai ujung selatan, dari ujung timur hingga ujung barat. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW terkenal seorang yang berasal dari kabilah bangsa Arab yang terkemuka, yaitu dari bangsa Quraisy. Bahkan beliau berasal dari keturunan yang dikenal sebagai Bani Abdul Muttalib, yang mana Bani Abdul Muttalib ini terkenal sebagai pihak yang secara turun-temurun mewarisi hak untuk mengelola, untuk memelihara Ka'bah al-Musyarrafah. Maka kalau Nabi Muhammad SAW mengibarkan bendera nasionalisme Arab, tentunya beliau dengan wibawa kesukuannya, wibawa keluarganya, dia akan segera mendapatkan dukungan begitu banyak masyarakat Arab. Dan andaikan ini yang beliau jalankan, mungkin dalam waktu singkat beliau akan segera memiliki sebuah kekuatan pendukung yang akan memposisikan dirinya sebagai pemimpin, sebagai orang yang berkuasa. Dan bila kekuasaan sudah di tangannya, tentunya lebih mudah baginya untuk selanjutnya mengibarkan bendera la ilaha illallah, mengajarkan makna tauhid, makna akidah. Mungkin orang yang pragmatis berpikiran demikian. Dan kita pun bertanya-tanya. Said Qutb juga mengajukan pertanyaan, mengapa bukan jalan ini yang ditempuh Nabi Muhammad SAW? Mengapa Allah Ta'ala justru menghendaki Nabi kita harus menghadapi rintangan yang begitu berat? Saudaraku rahimakumullah, jawabannya adalah
Karena dakwah ini bukan dakwah sesaat. Dakwah ini bukan dakwah main-main, tetapi dakwah ini adalah dakwah yang abadi. Dan dakwah ini adalah dakwah yang serius. Dakwah ini bukan dakwah yang di tahap awal boleh berlindung di balik ajaran lain untuk kemudian nanti di belakang hari baru mengemukakan makna asli dari dakwah ini. Ini namanya bermain-main, ini namanya tidak serius. Sebagaimana dakwah ini bukan dakwah untuk hari ini saja, untuk esok hari saja, tidak. Tetapi dakwah ini untuk mengajak manusia mencapai kehidupan yang abadi selama-lamanya dalam kebahagiaan, yaitu fil jannatu fil akhirah, di dalam syurga Allah Ta'ala di akhirat kelak nanti. Sedangkan untuk seseorang itu bisa mencapai syurga itu, dia harus melewati yang namanya al-maut, kematian. Dan kematian itu, saudaraku, jadwalnya bukan di tangan manusia. Sehingga alangkah anehnya kalau ada orang yang ingin pada akhirnya, pada ujungnya mengajak manusia kepada la ilaha illallah, tetapi kemudian dia mengatur strategi supaya lebih mulus. Di awalnya dia pilih sesuatu yang lebih menyenangkan masyarakat, tiba-tiba belum sampai dia kepada ujungnya dia sudah meninggal dunia. Bagaimana nasib dia selanjutnya? Apakah dia bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Ta'ala strategi tipu dayanya itu, strategi politiknya itu, siasatnya itu? Demi Allah, ini adalah sesuatu yang penuh resiko. Oleh karenanya, menurut Said Qutb, itulah alasannya mengapa Allah Ta'ala menyuruh Nabi Muhammad SAW sejak dari hari pertama hanya dan hanya mengibarkan panji bendera la ilaha illallah, bukan panji nasionalisme Arab. Dan nasionalisme, saudaraku, baik itu Arab atau bukan Arab, adalah sama saja. Dia menawarkan sesuatu yang sifatnya penuh dengan kesemuan, penuh dengan persatuan yang semu, yang tidak jelas apa tolak ukurnya. Oleh karenanya, bahaya lainnya yang dijelaskan oleh penulis Said Qutb, bila Nabi Muhammad SAW malah mengibarkan rayatul qaumiyatul arabiyah, bendera nasionalisme Arab di tahap awal, maka ketika dia sudah berhasil menjadi pemimpin bangsa Arab, dan bahkan ketika bangsa Arab itu sudah berhasil membebaskan diri dari dominasi jajahan pihak Romawi Barat dan pihak Persia Timur, bahkan kemudian bangsa Arab bisa mengalahkan Persia, bisa mengalahkan Romawi, maka sudah barang tentu itu hanya akan membuka potensi, membuka peluang bahwasanya bangsa Arab menjadi tiran yang baru, menjadi penjajah yang baru. Sementara makna dari la ilaha illallah itu adalah membebaskan seluruh umat manusia dari segala bentuk taghut, segala bentuk penjajah, segala bentuk tiran yang ada untuk hanya menyerahkan diri kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.